kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di tempat ini. Pertama-tama kita memulai kegiatan kita saat ini diawali dengan doa pembuka. Untuk itu kami minta Pak Gusti untuk memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami dalam kegiatan rapat untuk menjalankan kegiatan P5 sebagai perkembangan anak umat kami di hari-hari selanjutnya. Dicaukan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kepada Pak Gusti sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru serta pegawai yang saya kasihi. Pada pagi hari ini ada satu rapat penting terkait penentuan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 untuk tahun ajaran 2024-2025. Agenda kita pada rapat kali ini ada penting. Yang pertama nanti terkait perencanaan penentuan tema P5 tahun ajaran 2024-2025. Yang kedua nanti ada sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan sepenuhnya kepada Ibu Alin selaku koordinator P5. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, tema P5 kita pada tahun pelajaran 2024-2025 ini adalah gaya hidup berkelanjutan, dengan topik yang saya tawarkan, membuat tempat sampah dari bilah bambu. Kenapa saya memilih atau saya tawarkan topik ini? Karena dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, di sekitar kita ini banyak bambu, banyak pohon bambu. Jadi kita manfaatkan pohon bambu yang ada untuk membuat tempat sampah. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu terkait tema yang sudah ditawarkan oleh Ibu Ali? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih juga kepada Alin selaku koordinator P5 yang sudah memikirkan konsep tema P5 tahun pelajaran 2024-2025 dengan sebuah topik pembuatan tempat sampah dari bilah bambu. Topik ini menurut saya sangat membantu lembaga menuju sebuah lembaga yang bersih. Saya sangat setuju, sehingga kita ke depan khususnya lembaga ini sampah-sampah itu disatukan dalam satu tempat yang namanya tempat sampah. Anak-anak supaya mereka tidak membuang biaya yang banyak karena bahan dasar untuk pembuatan tempat sampah itu banyak di sekitar sekolah ini. Nilai ekonomisnya dari pembuatan tempat sampah itu yang membuat saya sepakat dengan Ibu Koordinator. Terima kasih. Ya baik, saya rasa pendapat dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Gusti sudah mewakili dari kita semua yang hadir di sini, di mana kita menyetujui tema P5 yang ditawarkan oleh Ibu Alin tema ini. Jadi pada tahun pelajaran 2024-2025 ini kita memakai tema ini. Baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Baik, seperti yang kita sudah sepakati bersama, hari ini kita pembahasan tentang materi kita, memilih materi tema P5 yang akan kita
2024-2025 ini, kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya untuk apa? Agar mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup yang berkelanjutan. Tema membuat tempat sampah dari bilah bambu. Kenapa kita memilih tema ini? Dengan berbagai macam pertimbangan. Daripada kita membeli tempat sampah di pasar yang pada akhirnya akan menjadi sampah yang tidak bisa dihancurkan, maka kita membuat tempat sampah sendiri dengan memanfaatkan bambu yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Di sini kita memiliki banyak bambu, jadi kita membuat tempat sampah untuk menampung sampah-sampah kita dari bambu. Dalam akan menayangkan sebuah video. Video ini adalah video yang membedakan sampah organik dan sampah non-organik. Bagi manusia, sampah sendiri ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sampah organik bisa berupa sisa makanan atau olahan dapur dan dari perkebunan. Jenis sampah ini dapat terurai dengan cepat secara alami. Selanjutnya adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses seperti plastik, kaleng, karet, kaca, besi, dan lainnya. Jenis sampah ini sangat sulit terurai. Tidak kulupakan kan terkenal selama hidupku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Ketika sampah ditemukan oleh orang yang memiliki Kawan-kawan, biasakan hidup sehat dengan cara menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan mencintai bumi kita? Mari kita keluar kelas untuk melihat keadaan lingkungan kita. Kita bedakan sampah organik dan sampah anorganik. Silakan mari kita keluar. Plastik dalam bayi, usahakan tumbuk tinggi semua. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri era. Semua sudah basmi sampah dua-duanya karena kita tidak bisa daur ulang sampah organik di luar tadi, maka kita basmikan semua. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video lagi. Kamu Sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara. Ini benar-benar aku, kau, pun dia. Kita semua merupakan saksi bisu akan sampah plastik yang ada di sekitar kita. Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik. Barang yang tidak lagi berguna,
menjadi barang yang dimiliki milikmu. Satu tindakan kecil bagi kita akan berdampak besar bagi lingkungan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Ingat pernyataan di akhir tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita menjaga lingkungan sekitar kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Maka perlu kita mendapatkan membuat tempat sampah itu dari apa yang ada di lingkungan sekitar. Maka kita memilih tema tahun ini membuat tempat sampah dari bilah. Nah, itu di sana tuh. Lema yuk. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
di dalam dada. Profil